Seiring perkembangan Batavia, Glodok ikut tumbuh pesat. Ia menyimpan daya tarik dan kisah tersendiri dari Jakarta. Perkembangan Glodok tidak bisa dilepaskan dari kemajuan transportasi di sekitarnya. Sejak masa peralihan dari VOC ke pemerintahan Kerajaan Belanda pada abad ke-19, jalur air mulai ditinggalkan dan digantikan masifnya jaringan transportasi darat. Jalanan Glodok perlahan dipenuhi delman, beca, hingga jaringan tram Batavia. Tram Batavia diresmikan 20 April 1869. Awalnya tram ditarik kuda, kemudian beralih ke tenaga uap dan menjadi tram listrik pada tahun 1899 yang dikelola oleh Batavia Elektrische Trammaatschapppij. Pasca kemerdekaan, tram dinasionalisasi menjadi Perum PPD atau Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta. Presiden Soekarno menghapuskan tram pada 1950-an karena tram dianggap semrawut dan menghambat lalu lintas kendaraan bermotor. Kawasan Glodok ikut berkembang dengan kemudahan akses jalannya. Kawasan ini terkenal sebagai pusat elektronik terbesar dan terlengkap di Jakarta sejak 1970-an hingga 1990-an. Akan tetapi, pada Mei 1998, Glodok dihancurkan massa dalam tragedi kerusuhan. Peradaban Jakarta terus bergerak maju. Pemerintahan kini punya rencana besar untuk merombak kawasan Glodok hingga Kota Tua. Infrastruktur baru mulai dibangun. Karena saya melihat bahwa masa depan Jakarta salah satunya di utara. Seperti di JIS, nanti kalau kemudian Ancolnya kita perbaiki dan sebagainya lah. Itu menurut saya akan membuat Jakarta akan makin hidup. Sehingga nggak seperti sekarang semuanya terkonsentrasi di pusat dan selatan gitu. Saya ingin mengembangkan yang utara. Tapi dengan sendirinya kalau nanti perpanjangan trase untuk MRT yang dari Bundaran HI ke Monas, kemudian Monas ke Kota Tua selesai, saya yakin utara akan lebih hidup. Dan Kota Tua pasti akan menjadi satu tempat yang penuh harapan lah. Jadi saya adalah yang segera membangun Museum Peranakan. Kenapa saya bangun Museum Peranakan? Karena bagaimanapun proses alkulturasi Tionghoa di Indonesia ini kan given sejarah. Saat ini saya sedang berada di kawasan MRT fase 2A yang menghubungkan dari Tamrin hingga Kota Tua. Rencananya akan dibangun 7 stasiun. 2 diantaranya merupakan kawasan Glodok dan kawasan Kota Tua. Nah, akankah pembangunan 2 stasiun ini membangkitkan kembali pariwisata di kawasan Glodok dan Kota Tua? Glodok dan Kota Tua adalah saksi perjalanan panjang sebuah kota yang terus bergerak dari masa ke masa. Kini, sejarah itu sedang disiapkan untuk bertemu dengan masa depan. Melalui proyek MRT Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kawasan heritage ini akan dikembangkan dengan konsep Heritage-led Urban Regeneration, sebuah upaya menghidupkan kembali kawasan bersejarah tanpa kehilangan identitas aslinya. Caranya lewat pengembangan kawasan terpadu berbasis transportasi atau Transit Oriented Development. Pembangunannya pun terus berjalan. Hingga saat ini progres stasiun Glodok dan Kota Tua telah mencapai sekitar 84%. Jika sesuai rencana, keduanya akan rampung dan mulai melayani masyarakat saat MRT fase ini resmi beroperasi pada tahun 2029. Transformasi ini bukan hanya membangun stasiun baru, tetapi juga menata ulang kawasan Glodok dan Kota Tua secara menyeluruh. Bangunan cagar budaya akan direvitalisasi, jalur pejalan kaki diperlebar, akses disabilitas ditingkatkan dan transportasi publik diintegrasikan agar mobilitas masyarakat lebih mudah dan nyaman. Penggunaan kendaraan pribadi juga akan dibatasi lewat sistem parkir terpusat.
sehingga kawasan ini menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki. Lewat penataan ini, Glodok dan Kota Tua tidak hanya tampil lebih indah, tetapi juga menjadi kawasan yang menghubungkan sejarah dan kehidupan modern Jakarta. Kalau kita bicara aksesibilitas ya, sebenarnya kawasan Pecinan ini ya di Glodok ini kan salah satu pusat perdagangan sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang ya. Kalau kita lihat dari peta perkembangan tata ruang kotanya dengan nanti hadirnya MRT 2029 beroperasi, justru ini akan menambah daya tarik baru orang untuk datang ke Glodok ya. Persoalannya adalah Glodok mau dibawa kemana ya, dengan kemudahan aksesibilitas selain tadi sudah ada Transjakarta dan nanti tambah MRT, kawasan Glodok ke depan akan seperti apa ditatanya ya? Apakah potensi kedatangan wisatawan asing misalnya ya dengan kemudahan MRT tadi ini menjadi kawasan wisata kelas dunia misalnya. Nah, pertanyaannya adalah Pecinan atau China kelas dunia seperti apa ya kalau kita lihat dari potensi yang ada. Terus bagaimana potensi-potensi yang ada tadi itu tetap dijaga kan, keasliannya tadi dijaga tetapi fungsinya dirubah dengan kekinian. Jawaban dari pertanyaan itu nyatanya sangat dinanti warga Glodok. Oktaviani Livia, pengurus RW 3 sekaligus bendahara salah satu komunitas pecinan di Glodok, mengatakan warganya menyambut baik transformasi yang lebih modern di kawasan ini. Namun mereka berharap fasilitas baru seperti pelebaran trotoar tak sekedar berakhir jadi lahan parkir liar. Alih-alih dihilangkan, warga dan pedagang ingin para pedagang kaki lima ditata rapi oleh pemerintah daerah. Roda ekonomi di ruang publik inilah yang dianggap mampu menghidupkan identitas Glodok sebagai ikon pecinan yang sesungguhnya. Kalau yang saya lihat memang pertama problem yang di pedagang kaki lima tadi. Jujur itu memang daya tarik kenapa orang itu pergi ke Glodok karena adanya pedagang kaki lima. Memang niatnya baik untuk merapikan area trotoar di mana buat lalu lalang orang jalan. Sekarang pun kadang masih ada yang dijumpain motor parkir. Ya, itu good. Memang ada plus minusnya nih. Tapi balik lagi, kalau orang ke Glodok mindsetnya adalah ini Chinatown, harusnya banyak pedagang kaki lima, kok tiba-tiba nggak ada. Nah waktu itu ada kegiatan perapihan, memang imbasnya ke toko-toko agak sepi. Meskipun akses lalu lintas di sekitar Glodok saat pembangunan MRT masih teramat ruwet, namun pesona kawasan ini tidak surut. Awal Juni 2025, Little South Bread dari Blok M buka cabang di Glodok. Brand modern ini sukses menarik anak-anak muda datang ke Glodok. Jauh sebelum itu, saat pandemi melanda tahun 2021, Desi meneruskan bisnis turun-temurun keluarganya di bidang hasil bumi. Ia mencoba beralih dari distributor kopi menjadi kedai jauh kopi. Jadi sebelumnya kita sempat juga nih untuk keliling, sebelumnya kita sudah coba juga di e-commerce. Ya, kita pikir untuk retail mungkin kita butuh satu fisik store supaya orang juga tahu dan aware, oh ada nih brand Jauh Coffee. Nah kebetulan memang di daerah sini menurut kita identik nih dan cocok dengan penggunaan nama kita Jauh Coffee karena itu Chinese family name. Jadi kita coba. Kalau dibilang dampaknya ada, tetap beberapa orang mengeluhkan iya nih macet segala hal. Menurut saya namanya Jakarta, macet itu normal, sudah menjadi kehidupan sehari-hari ya. Kalau sekarang yang saya lihat, oke, tetap walaupun itu macet, di sini karena pusat perdagangan, segala macam barang dagangan atau yang mau belinya grosiran, tetap di sini dan sejauh ini trafficnya tetap ada. Dan banyak customer dari luar kota ataupun yang memang udah customer reguler tetap ke sini. Jadi kalau dibilang sepi ya enggak juga, tetap ada. Cuman memang perjuangan aja ke Glodok. Ia vokal mengkonservasi warisan budaya, salah satunya melalui walking tour Glodok. We're not just a kawasan yang akan menjadi modern suatu hari, we are not. We are not a place that needs more people, we're not. Kita itu udah tua di sini. Kita itu cuma perlu dirawat. Orang tua itu bukan disuruh, ganti ya engsel kaki lu biar lu bisa lari lagi. Bukan. We need maintenance, we need management, we need people to care and conserve. There's no point. Sebuah bangunan yang dibuat, tapi tanpa memikirkan rohnya. Kalau rohnya itu tidak bisa hidup di sana, and then you're just basically creating a wall and floor that has no meaning. Jujur,
kadang-kadang kalau kita lagi ada waktu buat tenang-tenang diri sama diri sendiri di Glodok gitu ya, yang paling kena ke aku sih sebenarnya bukan, balik lagi orang-orangnya sih. Makanan tuh ya ngerti gitu, karena ada beberapa makanan tiba-tiba makan lagi ada rasa yang sama di tempat lain, tiba-tiba jeder kepikir, inget ya sama si nasi tim yang di jalan ini gitu loh, cabenya begini. Tapi if it's really what really actually ini, yaitu orang-orang yang dulu kayak gue bisa ngopi bareng sama dia, tiba-tiba ngobrol pagi-pagi, nyapa-nyapaan, the sense of community is probably what I still living every day, you know. But that's a complete, it's not a loss gitu loh. Cuman itu berat kadang-kadang tuh bangun pagi tuh kayak, hey, you know, it's just having a good morning gitu loh. Selamat pagi, udah makan belum? Suk, jangan lupa ya minum obat gitu. Meta mau kemana? Kalau kita jalan di sini, suatu hari kalau itu suara semua akan makin hilang. And I know it's happening. So I would rather embrace that, you know, pada akhirannya hal ini semua akan hilang, hal ini semua akan berubah. Today I'm gonna live my life. Hari ini aku akan embrace, you know, the people that is still around. Kenapa akhirnya kita bikin tour? Karena itu baik lagi, the connection, hubungan bersama manusia dan akhirnya kepada tempat Glodok itu sendiri yang mereka bisa alami, itu menurut aku tuh sangat amat kuat ya gitu loh. Dan dia dibuatlah tour ini karena ya it's so important to do. Dari transportasi air yang beralih ke tram darat, Glodok membuktikan bahwa mereka tak pernah menyerah. Kini stasiun bawah tanah bukan sekedar ancaman, melainkan peluang emas untuk mendorong lebih banyak orang berwisata ke Glodok. Tapi ingat, aspal, museum maupun stasiun canggih tak akan punya makna tanpa jiwa manusia di atasnya. Selama Glodok tetap dirawat sebagai arsip yang hidup oleh warganya, pecinan ini akan selalu abadi.